Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala anna rabbukumul a'la. Seraya Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kisah Fir'aun yang mengaku Tuhan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Naziat, Quran surat ke-79 ayat 24. Kisah Fir'aun yang mengaku Tuhan sudah berusia 3.800 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu, dan ini disampaikan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ataka hadisu Musa. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadi muqaddasi tua. Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua. Idhab ila Fir'aun innahu togo. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Fakul halaka ila antazakka. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Fakadaba wa aso. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Fakadaba wa aso. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Fakadaba wa aso. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Suma adabaro yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Fahasaro fanadha. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fahadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Inna fi dzalika la ibratan liman yahsya.
Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Wa antum asadu khalafan amis sama'u banaha. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtasa lailaha wahraza duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arada ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. To sin mim. To sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Qasas. Quran Surat Al-Qasas ayat ketiga. Nacolu alaika min naba Musa wa Fir'aun wa bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Kisah ini sampai kepada kita semuanya, Al-Quran sampai kepada kita semuanya berjarak kurang lebih 3.800 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran sampai kepada kita dengan jarak kurang lebih 1.400 tahun yang lalu. Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang maha tahu dan tepat hitungannya. Inna fir'auna ala fil ardi wajala ahlaha syiya'ayyah tad'ifu ta'ifatan minhum yudabbi'uhu abna'ahum wa yasatahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa nuridu annamunna alal ladinas nud'ifu fil ardi
wa naj'allahum aimatan wa naj'allahumul warisin. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'aun wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Sebagaimana kita ketahui, Haman adalah menteri segala urusan yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam setelah kepulangan Nabi Musa alaihissalam dari kota Madian ke Mesir. Sosok Haman sebagai menteri segala urusan yang sangat dipercaya oleh Fir'aun, dan dia memberikan masukan-masukan untuk menolak agama Allah kepada Fir'aun. Wa awhayna ila ummi Musa an aradihi fa idha hibati alaihi fa alakihi fil yami wala tahofi wala tahjani inna raduhu ilaika wajailuhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwa wa hazanan inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khotiin. Maka dia pungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Wa qalati imra'atu Fir'aun qurratu ainin li walaka la taqtuluhu asya ayyang fa'ahna aw nattahidahu waladawahum la yas'urun. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari. Wa asbaha fa'adu ummi Musa farigon in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya,
agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Wa qalat li uhtihi kusihi fabasurat bihi an junubi wahum la yas'urun. Dan dia, ibu Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Wa haramna alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli bait yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Dan kami cegah dia Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya. Faradadnahu ila umihi kai taqarra ainuha wala tahzana walita'lama anna wa'adallahi haqu walakina aksarahum la ya'lamun. Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan dia bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Walama balago asuddahu wastawa atainahu hukmau wa ilman wa kadzalika najil muhsinin. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa dhaholal madinat ala hini goflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaktatilan hada min siyatihi wa hadha min aduwihi fastagosahu alladhi min siyatihi alalladhi min aduwin fawakazahu Musa faqadha alaihi qala hada min amalis syaiton innahu aduwwum mudilum mubin. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongan Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan.
Qala Robi ini dalam tunapsi faghfirli faghfarolahu innahu huwal ghafurur rahim. Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menjolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Qala Robi inni dalam tunapsi faghfirli faghfarolahu innahu huwal ghafurur rahim. Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku, maka ampunilah aku." Maka dia, Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Qala Robi bima an'amta alayya falan akuna tahiron lil mujrimin. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Fa'asabaha fil madinati khaifan yataraqqabu fa'idal ladis tangsorohu bil amasi yastasrihuhu qala lahu Musa innaka lagawiyun mubin. Karena itu dia Musa menjadikan ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat." Falama an aroda ayyabatisha billadi huwa aduwwul lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalata nafsam bil amsi in turidu illa an takuna jabarong fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluka faharuj inni laka minal nasihin. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini,
Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Fahoroja minha khaifan yatarakkubu qala Robi nazini minal qaumil zalimin. Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zolim itu." Walama tawazzaha tilqo Madyana qala asya Rabbi ayyahadiyani sawa as-sabil. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar." Walama waroda Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasquna wa wazada min dunihum ra'ataini tadudan qala ma khatbukuma qalata la nas'aki hatta yusdirar ri'a'u wa abuna saykhun kabir. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Fasaqo lahuma summa tawalla ila dhilli faqala Robi ini lima angzalat ilayya min khairin fakir. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Faja'athu ihdahuma tamasi alas tihyain qalat inna abi yad'uka liyajiyaka ajra ma saqaita lana. Falama ja'ahu wa qasa alaihi qasaso qala la tahab najaita minal qaumil zalimin. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Ketika Musa mendatangi ayah wanita itu, Syekh Madian, dan Syekh Madian menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya. Dia berkata,
Janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirahu inna khairam manis ta'jarata qaumiyu amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Qala ini uridu an unkihaka ihdab tanayya hataini ala anta zurani samaniya hijaj fa in atamta asrang famin ingadzika wa ma uridu an asukko alaika satijaduni insyaallah minas solihin. Dia Syekh Madian berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Qala dzalika baini wa bainaka ayyamal azalaini qadaitu fala udwan alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntunan atau tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Falama qodo Musa ajala wasaro bi ahlih anasa min zanibi tur nar qala li ahlihim kusu ini anastu nar la'alli atiyakum minha bi khabarin aw zadwatim minan nar la'allakum tasqalun. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan." Falama ataha nudia min syati'il wadi aimani fil buqatil mubarakati minas sajarat an ya Musa ini annallaha rabbul alamin. Maka ketika dia Musa
sampai ke tempat api itu. Dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Wa an alaki asoka falama ro'aha tahtazu ka'annaha ja'anu walamud birawalam yu'akib. Ya Musa, akabil wala tahob, innaka minal aminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Musa, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Usuluk yadaka fi jaibika tahruj baido amin goiri su'in wadhum ilaika janahaka minarrohbi fadhanika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa ma'ihi innahum kanu qauman fasikin. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang yang rusak. Qala Robi ini qatalatu minhum nafsang fahofu an yaqtulun. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Wa ahi Harun huwa absohu minni lisanang farsilhu ma'iya rid ayyusaddikun ini ahofu ayyukadibun. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Qala sanasuddu adodaka bil ahika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasilun ilaikuma bi ayatina angtuma wa minat taba'akumal ghalibun. Dia Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau, membantumu dengan saudaramu Harun, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak akan dapat mencapaimu,
berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Falama ja'ahum Musa bi ayatina bainatin qalu ma hadza illa sihrum mubtaron wa ma sami'na bihadza fi abaina awwalin. Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. Wa qala Musa, Robi a'lamu bimang za'a bil huda min indihi wa man takunu lahu akibatud dar innahu la yuflihu dhalimun. Dan Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya, dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zolim tidak akan mendapat kemenangan. Wa qala Fir'aun, ya ayyuhal mala'u ma alimatu lakum min ilahin ghairi fa'aqid li ya Haman alatin faj'alli sorhal la'ali atolihu ila illahu Musa wa ini la tunuhu minal kadibin. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Di dalam Quran Surat Al-Qasas ayat ke-38, Fir'aun sudah mengaku Tuhan. Saya ulangi lagi arti dari Quran Surat Al-Qasas ayat ke-38. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Di sini jelas bahwa Fir'aun mengaku Tuhan. Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Bangunan yang dibuat pada saat itu yaitu bangunan piramid, bangunan Sphinx. Dan sampai saat ini 3.800 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu kita semua bisa menyaksikannya. Baik melihat secara langsung datang ke kota Mesir, atau kita melihat di televisi, kita melihat di tayangan-tayangan media sosial lainnya.
wastakbaro huwa wa junuduhu fil ardi bigoiril haqqi wa donu annahum ilaina la yurja'un. Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Fahodnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi fangdur kaifa kana akibatu dzalimin. Maka kami siksa dia Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Wa ja'alnahum a'imatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamah la yunsorun. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Wa'at ba'nahum fi hadihi dunya la'nat wa yauma qiyamah hum minal makbuhin. Dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini, sedangkan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Walaqad ataina Musal kitaba mim ba'di ma ahlakna qurun ula basaira linnas wa hudaw wa rahmah la'allahum yatadakkarun. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran. Wa ma kunta bijanibil gharabi id qadoina ila Musal amra wa ma kunta minasahidin. Dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah Musa, Fir'aun, Haman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang ribuan tahun yang lalu. Walakinna angsa'na Qur'an fato wala alaihimul umur wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan naj'ulu alaihim ayatina walakinna kuna mursilin. Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang, dan engkau Muhammad tidak tinggal bersama-sama penduduk Madyan dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. Wa ma kunta bijani bitur idna daina walakir rahmah min rabbika litungadiro qaumam ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yatadakkarun. Dan engkau Muhammad tidak berada di dekat Tur
gunung ketika kami menyeru Musa. Tetapi kami utus engkau, Muhammad, sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran. Walaula antusibahum musibah bima qadamat aidihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulam fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang-orang mukmin. Falama ja'ahumul haqqo min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu qalu sihrani tadhaharo wa qalu inna bikuli kafirun. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua penyihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Qul fa'atu bi kitabim min indillah huwa ahada minhuma atabi'hu in kuntum shodikin. Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. Fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adollu mimanit taba'a hawahu bigoirin hudam minallah. Innallaha la yahdi qaumadz zalimin. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim. Walaqad wasolna lahumul qawla la'allahum yatadakkarun. Dan sungguh kami telah menyampaikan perkataan ini Al-Quran kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya. Alladina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya Al-Quran.
Wa idza yutla alaihim qalu amana bihi innahul haqqa mi rabbina inna kunna minal qablihi muslimin. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim. Ulaika yu'tauna ajrahum marotain bima sobaru wa yajra'una bil hasanah sabiyah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan beriman kepada Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Innaka la tahdi man ahbaita walakin Allah yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Wa qalu innattabi huda ma'aka nutahotob min aradina awalam numakin lahum haroman amina yujba ilaihi samarat kulli sayrijokan milladunna walakina aksarohum la ya'lamun. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Hud ayat ke-97 menerangkan kisah Fir'aun. Ila Fir'auna wa malal ihi fattaba'u amro Fir'aun wa ma amru Fir'aun birasid. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Ya kadumu qaumahu yaumal qiyamah fa'auradahum nar wa bi'sa wiradul
maurud. Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Wa utbi'u fi hadihi la'nat wa yaumul qiyamah bi'sa rifdul marafud. Dan mereka diikuti dengan laknat di sisi dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Dzalika min anba'i qura naqusuhu alaika minha qaimun wa hasid. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah. Kita saksikan bersama bahwa bekas-bekas bangunan-bangunan zaman Raja Fir'aun, kita saksikan bersama adanya piramid, adanya seping, adanya mayat-mayat yang dimumi. Dan itu adalah pelajaran bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-6, wa id qala Musa liqaumihi dakuru ni'matallah alaikum id anzakum min ali fir'aun ya Musa nakum su'al adzabi wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa id tanadana rabbukum la in sakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha lagoniyyun hamid. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qauman Nuh wa Adi wa Samud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum ilallah za'athum rasuluhum bil bayyinati faradu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursilatum bihi wa inna lafi sakim mimma tad'unana ilahi murib. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh
kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang setelah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Qalat rasuluhum afillah sakung fatiris samawati wal ardi yad'ukum liyaghfiralakum mingadunubikum wa yuwahirukum ila ajalim musamma qalu in angatum illa basarum misluna turiduna antasuduna amma kana ya'budu abauna fa'atuna bisultanin mubin. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi, membelokkan kami dari apa yang selalu disembah oleh nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Qalat lahum rasuluhum innahnu illa basarum mislukum walakin Allah yamuna ala may yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidnillah walallahu falyatawakkalil mu'minun. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman dan bertawakal. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 101, kisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Walaqad ataina Musa tis'a ayatim bayinatim fas'al bani Israel id ja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la adunnuka ya Musa mah Harun. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Qala laqad alimat ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni ladunnaka ya Fir'aun masbur. Dia Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat itu
kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti yang nyata, dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. Fa'arada ayyastafizahum minal aradi fa'agroknahu wa mamma'ahu jami'an. Kemudian Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun beserta orang yang bersama dia seluruhnya. Wa qulna mim ba'dihi li bani Israil Israilas kunul arada fa idza jaa wa'du akhirati ji'na bikumul lafiqon. Dan setelah kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Shadaqallahul Adzim.